Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Lutfi dari Universitas Nasional dengan program studi Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjawab hasil ujian saya dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas dengan dosen penguji yaitu Ibu Sariningsi, SSI, MM. Dari yang pertama, soalnya, untuk kasus berikut, uji apakah ada keterkaitan antara faktor umur dengan lama browsing internet dengan alfa 0,01. Dan soal nomor 2, pada tanggal 15 Juni 2021, perubahan harga saham kelompok-kelompok tertentu sebagai berikut. Ini dia tabelnya dalam bentuk rupiah. Lalu, uji faktor jenis perusahaan mempengaruhi rata-rata perubahan harga saham dengan alfa 0,05. Lalu untuk tabel C-square-nya alfa 0,01, DF sama dengan R dikurang 1 dalam kurung, lalu dalam kurung K kurang 1 sama dengan dalam kurung 5 kurang 1 dalam kurung 2 dikurang 1 adalah 13,28. Dan Fisher atau F besar dengan alfa 0,05, DF1 sama dengan dalam kurung K dikurangin 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Titik koma, DF2 sama dengan N sama dengan dalam kurung N dikurang K sama dengan 17 dikurangi 3 sama dengan 14 adalah 3,74. Untuk nomor 1, formulasi hipotesis. H0 tidak ada keterkaitan dengan antara faktor umur dengan lama browsing. Dan H1 sama dengan ada keterkaitan antar faktor umur dengan lama browsing. Yang selanjutnya, taraf nyata dalam kurung alfa dengan nilai X kuadrat alfa dalam kurung DF. Alfa sama dengan 0,01 dan DF dalam kurung R dikurangi 1 dalam kurung K dikurangi 1 sama dengan dalam kurung 5 dikurang 1 dan dalam kurung 2 kurangi 1 sama dengan 4. X kuadrat 0,01 dalam kurung 4 sama dengan 13,28. Untuk kriteria pengujian, H0 diterima dalam kurung H1 ditolak apabila X kuadrat 0 lebih kecil sama dengan 13,28. Dan H0 ditolak dalam kurung H1 diterima apabila X kuadrat 0 lebih besar dari 13,28. Untuk uji statiknya, N1 sama dengan 26, N2 sama dengan 54, dan N3 sama dengan 55. N4-nya sama dengan 28 dan N5 37. Untuk N-nya sama dengan 200. Lalu N1 sama dengan 99, N2 sama dengan 101, I 1,2, 3, 4, 5 dan J ada 1,2. I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan J-nya ada 1, 2. Mengapa ada I-nya 1 sampai 5 dan J-nya 1 dan 2? I-nya itu adalah row-nya dari umur atau remaja dan umur atau dewasa. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan kolomnya ada 2. 1, 2. Untuk E11 sama dengan dalam kurung 26 dikali dalam kurung 99 per 200 sama dengan 12,87. Lalu E12-nya E1 dikali 2 sama dengan dalam kurung 26 dikali 101 dikali dalam kurung 101 per 200 sama dengan 13,3. Lalu E2 kali 1 sama dengan dalam kurung
54 dikali dalam kurung 99 per 200 sama dengan 26,73. E2 dikali 2 sama dengan dalam kurung 54 dikali dalam kurung 101 per 200 sama dengan 27,27. Lalu E3 kali 1 sama dengan dalam kurung 55 per 90 per E3 kali 1 sama dengan dalam kurung 55 dikali dalam kurung 99 per 200 sama dengan 27,227. Untuk E3 kali 2 sama dengan dalam kurung 55 dikali dalam kurung 101 per 200 sama dengan 27,775. Untuk E4 kali 1 sama dengan dalam kurung 28 dikali dalam kurung 99 per 200 sama dengan 13,86. Lalu untuk C4 kali 2 dalam kurung 28 dikali dalam kurung 101 per 200 sama dengan 14,14. E5 kali 1 sama dengan dalam kurung 37 dikali dalam kurung 99 per 200 hasilnya 18,315. Untuk E5 kali 2 sama dengan dalam kurung 37 dikali dalam kurung 101 per 200 sama dengan 18,685. Untuk tabelnya dari NIJ, EIJ, lalu NIJ dikurang EIJ, lalu NIJ dikurang dalam kurung NIJ dikurangi EIJ kuadrat per EIJ. Itu yang pertama di kolom pertama. Di sini untuk NIJ-nya 6, lalu selanjutnya 20, 34, 28, 27, 15, 13, 30, dan 7. Lalu untuk EIJ-nya itu ada 12,87, lalu 13,13, 26,73, 27,27, 27,227, lalu 27,775, 13,86, 14,14, 18,315, dan 18,685. Lalu NIJ dikurangi EIJ hasilnya yang pertama minus 6,87, lalu 6,87, minus 6,73, 6,73, minus 0,773, minus 0,775, lalu 1,14, minus 1,14, 11,685, lalu yang terakhir minus 11,685. Untuk dalam kurung NIJ dikurangi EIJ kuadrat per EIJ hasilnya adalah 3,6672, lalu 3,5945, 1,6944, lalu 1,6609, lalu 0,0219, lalu 0,0216, 0,0937, 0,0919, lalu 7,4550, lalu 7,3074, dan jumlahnya adalah 26,63. X kuadrat hitungnya sama dengan 26,63. Jadi untuk kesimpulannya, karena X kuadrat hitung sama dengan 26,63 lebih besar dari X kuadrat tabel 13,28, maka H0 ditolak. Jadi faktor umur dengan lama browsing memiliki keterkaitan. Lalu untuk nomor 2, di sini yang pertama ada total. Lalu di sini ada N. N itu adalah
baris dari kolom tambang adalah 6. Lalu untuk baris dari perkebunan ada 5 dan perbankan ada 6. Jadi yang pertama tambang ada Ro ada 150, Antam 30, Benakat 20, Borneo 35, Bumi Raya 60, dan Medco 100 untuk di bagian tambang. Lalu di bagian perkebunan ada AAL yaitu 140, BSP 40, SMA 45, Lonsum 60, dan BWP 30. Dari bagian perbankan BCA 160, Mandiri ada 60, Panin 30, BTN 30, BNI 45, dan Bukopin 35. Untuk total keseluruhan dari tambang adalah 395 dan perkebunan adalah 315 totalnya. Dan total dari perbankan adalah 360. Lalu mengapa bisa hasilnya 65,8 lalu 63 dan 60, yaitu dari 395 dibagi 6 dan hasilnya 65,8, dan T 315 dibagi 5 hasilnya 63, dan T 360 dibagi 6 hasilnya 60. Lalu T bintang 2 sama dengan 1070, yaitu adalah total keseluruhan dari total yang telah dijumlahkan. Seperti ini. Jumlah keseluruhan nilai T sama dengan T1 ditambah T2 ditambah T3, T1 ditambah T2 ditambah T3, yaitu 395 ditambah 315 ditambah 360 hasilnya 1070. Lalu yang pertama H0, setiap faktor jenis perusahaan mempengaruhi rata-rata perubahan harga saham, dan H1-nya ada suatu faktor yang memberikan rata-rata perubahan harga saham. Lalu tabel ANOVA. Di sini untuk tabel ANOVA yang pertama ada sumber keragaman atau SK, lalu jumlah kuadrat atau JK, derajat bebas atau DB, kuadrat tengah atau KT, lalu F hitung dan F tabel. Untuk sumber keragaman yaitu di sini yang pertama ada rata-rata kolom, yaitu JKK sama dengan 102,11. Untuk mencari JKK dengan cara perhitungan seperti ini, yaitu sigma K I sama dengan I, lalu T adalah ulangan jumlah ke kolom I kuadrat per NI dikurangi T jumlah keseluruhan pengamatan pangkat 2 per N. Jadi JKK sama dengan dalam kurung 395 kuadrat per 6 ditambah 315 kuadrat per 15 ditambah 360 kuadrat per 6 dikurangi 1070 kuadrat per 17. Di sini dari perhitungannya ada 26.004,166 titik-titik ditambah 19,845 ditambah 21.600 dalam kurung tutup kurung dikurangi 67.347,058 titik-titik, dan hasilnya adalah 102,11. Jadi hasilnya adalah 102,11. Untuk derajat bebas adalah DB numerator, K dikurangi 1 hasilnya sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Bagaimana dari mana K kurang K-nya itu? Karena sudah diketahui dari soal yang dari sini, K dari DF1 K dikurangi 1 sama dengan 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Lalu JKK dibagi K kurangi 1, 102,11 dibagi 2 hasilnya 51,055. Lalu F hitung untuk mencari JKG. Di sini selanjutnya ada kolom ada baris galat, yaitu di jumlah kuadrat atau JK-nya adalah JKG.
JKG sama dengan 33.150,84. Untuk penghitungan JKG, yang pertama kita harus cari adalah JKT-nya dulu. JKT total adalah JKT sama dengan 33.252,95. 32.252,95. Untuk JKT cara perhitungannya adalah sigma K I sama dengan 1, lalu sigma N I J sama dengan 1, lalu X I J kuadrat dikurangi T jumlah keseluruhan pengamatan pangkat 2 per N. Jadi dihitung semuanya dari sini, kita hitung semua 150 kuadrat, 30 kuadrat, 20 kuadrat, 35 kuadrat, 60 kuadrat, 100 kuadrat, dan seterusnya sampai perbankan, yaitu bagian bukopin 35 kuadrat. Jadi seperti ini, 150 kuadrat ditambah 30 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 35 kuadrat ditambah 60 kuadrat ditambah 100 kuadrat ditambah 140 kuadrat ditambah 40 kuadrat tambah 45 kuadrat tambah 60 kuadrat ditambah 30 kuadrat ditambah 160 kuadrat ditambah 60 kuadrat ditambah 30 kuadrat ditambah 30 kuadrat tambah 45 kuadrat tambah 35 kuadrat tutup kurung sama dengan dikurangi 1070 kuadrat per 17 sama dengan 33,252,95 hasilnya, ya kan? Lalu untuk mencari JKG, yaitu dengan cara JKG sama dengan JKT dikurangi JKK sama dengan 33.252,95 dikurangi 102,11 sama dengan hasilnya adalah 33.150,84. Ya. Untuk mencari DB denum, N sama dengan K dikurangi sama dengan 17 dikurangi 3 sama dengan 14. Karena sudah ditentukan N dikurangi K dari soal tadi. Nah, D dari DF2, N dikurangi K 17 dikurangi 3 sama dengan 14. Lalu untuk KTG yaitu JKG JKG per N dikurang K, yaitu 33.150,84 per atau dibagi 14, hasilnya adalah 2.367,92. Lalu untuk kuadrat tengah KT dari rata-rata kolom yaitu KTK sama dengan JKK JKK per K kurangi 1 yaitu 102,11 dibagi 2 hasilnya 51,055. Untuk F hitung yaitu KTK dibagi KTG, KTK dibagi KTG 51,055 dibagi 2.367,92 hasilnya adalah 0,022. Lalu untuk F tabel alfanya sudah ditentukan yaitu 0,05, DB numnya sama dengan 2 dari sini DB numnya, lalu DB denumnya adalah 14 dari perhitungan N dikurangi K, lalu F tabelnya itu adalah 3,74. Lalu untuk total N dikurangi 1 sama dengan 17 dikurangi 6 sama dengan 16. Untuk dari daerah penolakan HO adalah penolakan HO jika F hitung lebih besar daripada F tabel. F hitung lebih besar dari 3,74 dan penerimaan H0 yaitu F hitung lebih kecil dari F tabel. Titik koma F hitung lebih kecil dari 3,74. Jadi kesimpulannya, karena F hitung ada di daerah penerimaan F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Berarti setiap faktor jenis perusahaan mempengaruhi rata-rata perusahaan harga saham. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.